Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngondasari Harahap dengan NIM 2103063031 dari kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan metabolisme air dan mineral yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem kompensasi tubuh, di mana sistem kompensasi pada tubuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistem dapur darah, yang kedua sistem respirasi, dan yang ketiga sistem ekskresi melalui ginjal. Sistem dapur darah yang terdiri dari karbonat atau garam bikarbonat. Sistem buffer bikarbonat adalah mekanisme homeostatik asam basa yang melibatkan keseimbangan asam karbonat atau H2CO3, ion bikarbonat atau HCO3, dan karbon dioksida atau CO2 untuk menjaga pH dalam darah dan duodenum, di antara jaringan lain untuk mendukung fungsi metabolisme yang tepat. Dikatalis oleh karbon dioksihidrase, karbon dioksida atau CO2 bereaksi dengan air atau H2O untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang pada gilirannya dengan cepat berdisosiasi membentuk ion bikarbonat atau HCO3 dan ion hidrogen atau H+. Seperti halnya sistem buffer lainnya, pH seimbang dengan adanya asam lemah, misalnya H2CO3, dan basa konjugasinya misalnya HCO3, sehingga kelebihan asam atau basa yang masuk ke sistem dinetralkan. Yang kedua, sistem respirasi melibatkan yang pertama yaitu pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Kemudian ditentukan oleh proses difusi udara yaitu tekanan parsial gas dalam udara, pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah yang terbentuk pertama gas larut dalam plasma. Kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2 asam karbonat larut dalam plasma. Kemudian transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma darah. Transportasi ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb atau 20% dan garam bikarbonat 70%. Yang ketiga, sistem ekskresi melalui ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama memobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Kemudian yang ketiga, membentuk amoniak atau NH4 di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai untuk proses sekresi ion H+ di tubulus distal. Kemudian usaha penghematan Na+ yaitu mengikat bikarbonat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan metabolisme air dalam tubuh ternak. Di sini, pertama air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Yang ketiga, setelah itu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang kelima, yang terakhir, yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air, seni atau urin ternak tersebut. Yang ketiga, jelaskan asal sumber air dari dalam tubuh ternak. Sumber air untuk ternak berasal dari yang pertama, air minum, yang kedua, air yang terkandung pada makanan, yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Kemudian,
Kemudian makanan ransum lalu dari air metabolik yang didapat sebagai hasil oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam metabolisme protein dan lemak. Air metabolik yang dihasilkan adalah 42 dan 107. Di dalam kondisi tertentu, seperti musim dingin, air metabolik dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur, kemudian pada musim dingin dapat mempergunakan kebutuhan lemak atau persediaan kebutuhan energi dan air. Metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi kebutuhan air yang hilang karena proses pernapasan dan penguapan. Kemudian, air metabolik dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen, glukosa yang menghasilkan 60% air, kemudian pada sukrosa menghasilkan 89% air, dan pada paru-paru menghasilkan 55% air. Pertanyaan yang keempat, saya akan menjelaskan cara menghitung air metabolik. Tabel metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Selanjutnya 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori, dan 55 gram karbohidrat dikali 4 sama dengan 220 kilokalori, dan hasilnya yaitu 440 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,11 kilokalori sama dengan 19,98 gram air metabolik. 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Hasilnya yaitu 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 sama dengan 420, 180 dikali 11,1 sama dengan 1998, 220 dikali 15 sama dengan 3300, dan hasilnya yaitu 5718 gram air metabolik. Selanjutnya 5718 sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik, 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kilokalori. 440 kilokalori energi metabolis bila dikonsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2500 kilokalori, maka air metabolik yang diperoleh adalah 2500 dikali 0,129 sama dengan 322,5. 0,129 adalah air metabolik yang dihasilkan oleh setiap 1 kilokalori energi. Pertanyaan yang kelima, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Ada dua jenis yang mempengaruhinya, yaitu keseimbangan positif dan negatif. Pertama, pada keseimbangan positif ialah bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan pada keseimbangan negatif ialah bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air hilang dari tubuh dapat melalui. Yang pertama, hilangnya air lewat kulit atau umumnya ini terjadi pada mamalia. Hal ini akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur pada tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatnya dengan aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin.
Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Selain itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Kemudian hal akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Lalu yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan. Hal ini terjadi hampir 40% pada unggas. Yang keempat, hilangnya air melalui saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contohnya seperti pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan air yang keluar bersama feses. Kemudian ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kotoran kambing. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.